Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hamdi dengan nomor NIM 20111100085, kelas HKIC semester 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mediasi. Yang pertama yaitu pengertian mediasi. Nah, apa itu mediasi? Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediasi juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Ciri dan proses mediasi yaitu yang pertama, adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Atau netral dan imparsial dalam arti juga tidak memihak dan tidak bias. Yang kedua, dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri. Namun pihak yang bertikai harus setuju dengan tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak. Yang ketiga, penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain, peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi. Adapun elemen-elemen mediasi yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa secara sukarela, yang kedua, intervensi atau bantuan, yang ketiga, pihak ketiga yang tidak memihak, dan yang keempat, pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus, dan yang terakhir, kelima, yaitu dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa, terutama mediator. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuan, perlindungan konsumen. Nah, dengan menggunakan jasa mediator, orang tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan dibantu mediator. Dengan menggunakan metode mediasi, para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi, para pihak lebih sedikit menderita kerugian. Hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah
Hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator, maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan. Selanjutnya yaitu dasar hukum mediasi. Dasar hukum penetapan mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR atau Administrative Alternative Dispute Resolution di Indonesia adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah atau mufakat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Negara Indonesia di mana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan pasal 3 menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu, pasal 2 ayat 4 menyatakan ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Dan yang keempat, secara administratif, tipe ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan yang kelima, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR atau 154 RBG. Dan yang keenam, Peraturan Mahkamah Agung RI Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Perma Nomor 1 2008. Prinsip-prinsip mediasi. Dari berbagai pengertian dan kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dan lembaga mediasi. Yang pertama, mediasi bersifat sukarela. Yang kedua, lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan. Yang ketiga, prosesnya itu sederhana. Yang keempat, proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak. Dan yang kelima, mediator bersifat menengahi. Selanjutnya yaitu prosedur mediasi. Proses mediasi dibagi ke dalam 3 tahap. Nah, yang pertama yaitu tahap pramediasi, dan yang kedua tahap pelaksanaan mediasi, dan yang ketiga yaitu tahap hasil mediasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat mediasi. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Dan selanjutnya, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga, dan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan. Nah, yaitu keuntungannya yang pertama, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase. Yang kedua, mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Dan yang ketiga, mediasi memberikan kesempatan para pihak berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dan yang keempat, mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Yang kelima, mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. Yang keenam, mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri memutuskannya. Dan yang ketujuh, mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim. Selain mediasi, adapun itu mediator. Apa sih mediator? Menurut Perma nomor 1 tahun 2008, mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi, dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Nah, persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain. Yang pertama yaitu keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dan yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Dan yang kelima, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal dalam perundingan yaitu yang pertama, mempersiapkan dan notulasi perundingan, dan yang kedua, merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan diselesaikan. Dan yang keempat, menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kelima, yaitu membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.
Baik, cukup sekian materi mediasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.